episode yang ke-42. Sebentar lagi 1 tahun kita berkumpul rutin acara istighosah, acara zikir bersama ini. Semoga bisa konsisten, bisa istiqomah terus menerus selama kita ada umur, selama kita ada kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Pada episode yang ke-42 ini kita lanjutkan masih persoalan apa yang kemarin. Halo, kemarin itu menerangkan tentang uzlah. Ya, ada yang bisa. Uzlah. وكذا إذا خاف الوقوع بشبهة أو في حرام أو لذاك مماثلا. وكذا dan seperti itu idza khafa jikalah takut al-wuqu'u bi syubhatin terjadi dalam kesyubhatan atau au fi haramin atau kita itu bisa tergelincir ataupun jatuh di dalam hal yang haram seumpamanya, maka harus kita hati-hati. Nah, setelah kemarin kita ketahui secara bersama, secara umum bahwasanya ketika kita itu uzlah dikarenakan khawatir agama kita rusak karena berkumpulnya kita dengan makhluk-makhluk ya, berupa manusia yang ada pada saat itu. Secara umum sudah kita terangkan, maka kita spesifiknya, khususnya. Jadi dalam kitab ini wa kadza idza khafa al-wuqu'u bi syubhatin, kita umpamakan saja, kita analogikan umpamakan kalau kita itu seperti takut jatuh di dalam lubang kesyubhatan. Apa itu syubhat? Remang-remang. Halal, ya bukan halal. Haram juga bukan. Jadi sama. Belum jelas status halal dan haram. Nah, bila mana kita itu takut dalam lubang kesyubhatan ataupun di sana jelas perkara haram, maka jika terjadi seperti itu yang bisa mendatangkan fitnah, bencana bagi diri kita yang tadi berkaitan dengan syubhat atau yang perkara haram yang masuk melalui harta kita yang kita cari, maka kita harus hati-hati. Kalau seandainya kita mencari di dunia ini, apa yang kita cari? Duit, harta, iya begitu, benar. Kalau yang kita cari duit atau harta silahkan saja, nggak ada yang sah. Cuma awas hati-hati, ya. Harta yang kita cari itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang belum jelas dari statusnya antara halal dan haram, yakni syubhat. Nah, kita harus tahu pekerjaan yang halal itu apa. Kemudian juga di dalam harta yang kita kumpulkan tadi, awas jangan sampai yang halal juga masih bercampur dengan yang haram-haram ya, karena apa? Keteledoran kita. Maka daripada itu kehati-hatian itu harus diperlukan.
Cuma kalau seandainya di dunia ini gimana? Kalau seandainya di dunia ini nyari yang haram saja katanya susah. Bener enggak? Bener begitu? Iya. Dalam syair kan seperti itu. Ya, Omirama. Jadi ketika di dunia itu apa? Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Begitu katanya. Makanya disebut sama Pak Karto, jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Singkirkan. Seperti itu. Karena apa? Masih banyak kalau seandainya kita mau, asal jangan gengsi. Yang berat itu ketika kita sudah ada dalam diri kita itu gengsi. Sehingga apa? Kerja ini ya gengsi, masa kita mau kayak kemudian pindah lagi kerja yang itu juga sama. Kalau gengsi sudah dimanapun tempatnya dia tidak akan dia dapat. Yang penting apa tadi? Halalnya itu. Karena apa? Yang namanya profesi luar biasa, beribu-ribu, macam-macam sekali. Tinggal mana kita itu ya tahu halal, ayo kita deketi, ayo kita cari. Karena dengan halal itu akan mendatangkan keberkahan untuk kita dan keluarga. Dan kalau seandainya di dunia itu memang itu susah sekali mencari yang halal. Ya, yang halal itu sudah apa? Tercampur dengan yang haram, atau yang haram yaitu tercampur dengan yang remeng-remeng, sehingga apa? Nanti akan menjadi fitnah atau bencana bagi keluarga kita. Maka kalau seandainya memang kondisinya seperti itu di dalam profesi yang kita jalani, ya tadi jalan keluarnya kalau seandainya kita tidak tersentuh oleh hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat, kita uzlah. Cuma kaya-kaya masih banyak enggak yang halal di dunia ini? Masih enggak? Masih. Cuma kekotoran itu karena kotornya manusia, tidak mengikuti daripada sunnah Rasul yang ada. Sehingga apa? Halal, iya halal, tapi caranya bisa jadi haram. Iya halal, tapi dicampur-campur. Kan seperti itu. Jadi halalnya apa? Jadi enggak baik. Jadi haram. Nah makanya kalau seandainya sudah kayak orang itu demi keuntungan dan keuntungan, kemudian dia itu membolak-balikan ya sesuatu hukum, bahkan ya yang haram-haram disikat dan embat saja, maka kita harus hati-hati. Dan memang kalau seandainya kita perhatikan di dunia ini ya, kalau kita memang murni yang halal, benar-benar murni itu ya memang agak susah. Ya enggak? Kayak kaya ini mah kaya. Kalau seandainya hal yang murni cuma satu, air hujan saja. Yang lain-lain kalau kita telusuri, kalau kita telisik, banyak hal-hal yang tersentuh daripada hal-hal yang haramnya. Di pasar ya apalagi nggak tahu, nggak jelas. Tapi ya kita berusaha, berupaya supaya apa? Kita menjaga ya daripada diri ini hal-hal yang halal, supaya terjaga masuk ke dalam diri kita. Karena halal itu berkah. Kemudian di dalam kitab ini ketika kita itu berhubungan sosial, apakah itu akan lebih utama dibandingkan uzlah? Jelas tadi kemarin sudah dijelaskan ya. Nanti kita akan perkuat lagi di dunia ini ketika kita itu uzlah dan kita bersosial, akan lebih utama sosial. Apakah benar? Yuk kita sama-sama perhatikan. Yang jelas ketika kita itu ya, bersosial, tinggal kita proteksi diri saja. Ya, kita proteksi diri kita supaya apa?
supaya kita terjaga dan aman, agama kita aman, keimanan kita aman, walaupun kita bersosial. Dengan apa? Dengan kita hindari hal-hal yang tidak berfaedah, yang sia-sia, yang bisa menghancurkan iman, yang menghancurkan agama, kita jauhi. Resepnya kemarin sudah kita sama-sama tahu. Apa coba kemarin resepnya? Untuk supaya kita tetap ya, bersosial, terjaga daripada imannya, agamanya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Resep yang paling utama itu adalah diam aja yang utama. Jangan banyak bicara. Bicara boleh kalau seandainya itu mutiara, tapi kalau kotoran jangan kita keluarkan. Untuk apa? Menjaga diri kita ketika bersosial. Kemudian juga jangan banyak berinteraksi kecuali yang perlu-perlu saja. Itu adalah resepnya. Kalau di situ ada kumpulan, kemudian di sana kumpulannya tidak membahagiakan, kumpulannya di sana itu tidak mendatangkan ilmu dan iman, lebih baik kita cari tempat pindah yang lebih bermanfaat. Kemudian juga resepnya yang kemarin apa lagi? Supaya menjaga ya, dalam ketika kita berhubungan, awas mata kita, jangan kita melihat kepada dunia, ya, karena ketika kita melihat dunia nanti apa? Tumbuh dalam hati ini kerasukan dunia dan nantinya akan menghalalkan segala cara. Kemudian juga ketika kita bersosial supaya aman, itu apa? Cari obat hati, ya, obat hati. Di dunia ini kita cari supaya apa? Aman ya, diri kita. Apa coba obat hatinya? Salah satunya sholat malam, benar? Ya, sholat malam. Zikir, ya, seperti ini obat hati ini. Kemudian baca Quran, ya. Kumpul dengan soleh, orang-orang yang soleh, ya. Kita kumpuli, ya. Kemudian kita jaga perut kita, kalau bisa puasa, kalau nggak bisa ya kita makan sepertiga saja. Supaya apa? Supaya ketika kita tidak terlalu kenyang dalam bekerja atau beribadah akan lebih bersemangat. Kalau seandainya kita itu banyak makan, ya udah. Kalau makan biasa, teka penyakit, males, dan buruk, ngantuk. Nah, maka daripada itu ya harus apa? Kita jaga ya, supaya apa? Ketika kita bersosial, tetap ya kita itu bisa menjaga daripada agama ataupun keimanan yang ada pada diri kita. Bahkan kata Syekh Al-Imam Ahmad Ghazali, beliau itu berpendapat kenapa ketika kita berinteraksi dengan manusia itu akan lebih utama daripada orang-orang yang menyendiri. Banyak sekali alasannya. Karena satu, orang yang berinteraksi atau bersosial dengan orang lain bisa mengadakan hal-hal seperti ini. KBM, kegiatan belajar, mengajar, dan itu adalah hal yang sangat penting dan wajib. Dan Rasul SAW itu mengistiqomahkan hal seperti itu. Dan ketika sendiri tidak bisa melakukan ya, belajar ataupun mengajar. Karena apa? Sendiri. Kemudian kata Imam Ghazali, ketika kita itu ya bersosial akan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya, dengan hartanya, dengan mungkin ya ilmu ya, agama yang ia miliki. Kemudian juga ya dari penghasilannya itu bisa berbagi. Kalau sendiri nggak bisa seperti itu, kata Imam Ghazali. Kemudian apa? Bisa menerapkan adab baik, sehingga apa? Orang itu senang. Kalau sendiri ya nggak bisa, kata Imam Ghazali. Kemudian apa? Saling sayang menyayang itu bisa tercipta karena apa? Bersosial. Ya. Kalau sendiri ya nggak bisa. Kemudian kata Imam Ghazali apa lagi?
Ketika kita itu yang berkumpul kemudian menerapkan ya rasul mustika daripada manusia yang ada pada manusia, yakni apa? Akhlak, tawaddu bersama orang-orang yang lainnya, luar biasa. Itu akan menjadi apa? Manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lakukan ketika kita bersosial. Kemudian Imam Ghazali pun ya menjelaskan lagi kenapa sebab kita itu bersosial lebih utama daripada uzlah. Yang terakhir kata beliau, ketika kita itu berkumpul dengan manusia, maka akan menjadi ujian bagi kita. Ujian terutama kesabaran daripada tingkah laku manusia yang ada. Karena bermacam-macam. Bisa kita itu teruji dan lebih kuat ketika ya tadi berinteraksi atau bersosial dengan mereka. Kalau tidak, ya nggak bakal bisa. Nah, makanya kalau seandainya ada orang juara 1, nggak ada musuhnya, nggak ada lawannya, hebat nggak? Nggak hebat. Tapi kalau seandainya juara 1 daripada kompetisi 1000 orang, hebat karena apa? Ada lawannya. Begitu juga ketika kita ya bersosial, berinteraksi dengan manusia akan lebih utama daripada orang yang sendiri ataupun uzlah, karena alasannya daripada Imam Ghazali banyak sekali. Tadi yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, ya ketika kita itu bersosial ataupun uzlah, mana yang lebih utama? Tetap yang lebih utama itu adalah bersosial. Kenapa? Karena ya di situ ada potensi. Ketika kita bersosial bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga tadi ya bisa di dalamnya mengasah daripada sifat kesabaran ya, daripada musibah yang ada ya kemarin ya, goncang. Kemudian apa? Kita juga bisa berlatih ya sabar juga daripada apa? Orang-orang yang jahil pada kita ya, yang menyakiti diri kita, dan itu merupakan ujian yang nanti bisa akan menguatkan diri kita supaya kita itu menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana itu mungkin kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih tentang uzlah, mungkin satu episode lagi. Terima kasih, mari kita sama-sama